Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi di materi Flutter. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara penggunaan widget container ya pada Flutter. Yang pertama kita jalankan dulu emulatornya ya. Di sini saya masih menggunakan emulator Memo. Selanjutnya kita jalankan Visual Studio Code-nya. Di sini saya masih menggunakan project yang sebelumnya ya. Dimana materi yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah project dan belajar beberapa materi-materi ya, ada beberapa pertemuan. Kita tunggu dulu sampai Visual Studio Code-nya ready ya. Kemudian kita jalankan perintah ADB connect ya untuk mengonekkan emulator ke Visual Studio Code. Caranya sama seperti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya, itu di video mengenai install dan config daripada emulator ya, Android emulatornya itu ada di pertemuan yang kedua. Kita enter. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita jalankan dulu project kita yang sebelumnya di run without debugging ya. Sambil menunggu ya projectnya jalan, di sini kita akan membahas itu tentang widget container. Di dalam pembuatan sebuah aplikasi ya, baik itu Android, web dan yang lainnya, itu layout itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Karena layout itu tempat nanti kita meletakkan isi dan desain-desain daripada aplikasi kita. Jadi biasanya di situ kita bisa memberikan padding, margin, border, warna background dan yang lainnya. Jadi di Flutter itu ada sebuah widget yang namanya container. Jadi container itu sebuah wadah tempat ya untuk dapat menyimpan berbagai macam atribut-atribut daripada aplikasi yang akan kita buat. Jadi di Flutter itu ya, widget itu ada yang single child widget dan ada yang multi child widget. Jadi kontainer ini termasuk di dalam single child widget, yang artinya hanya memiliki satu buah child ya. Artinya hanya bisa satu widget saja yang ada di dalamnya. Ini yang sebelumnya. Jadi coba kita buat satu buah file lagi ya. Namanya container.dart. Oke. Kita import material .dart-nya, kemudian stateful widget ya. Kita kasih nama container page. Oke. Kemudian ini kita ganti jadi scaffold. Kita simpan. Ini masih tetap ya.
karena di mainnya ini nih, ini saja mainnya ini masih kita jalankan yang image. Sekarang kita jalankan yang kontainer ini aja. Ini kita copy, kita paste kemari. Jadi mainnya menjalankan kontainer. Ini error ya. Karena apa? Karena belum diimport nih. Nah, import kontainer data. Kita simpan. Oke, udah jalan ya. Kosong. Kenapa kosong? Karena di sini belum ada apa-apa. Kita bisa kasih app ya. App yang simple aja. App bar. Oke, kita kasih title aja. Kita kasih teks ya titelnya. Kita kasih container page. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini kita kasih body. Mungkin sebelumnya kita sudah ada kontainer ya, tapi hanya simple ya. Jadi di sini kita akan bahas kontainer itu. Jadi kontainer itu single cell widget yang hanya bisa berisi satu widget. Mungkin bisa ada beberapa widget yang bisa dimasukkan ya, row, column, teks dan yang lainnya. Tapi pilih salah satu karena dia single. Beda kalau yang multi cell widget. Karena kita masih belajar widget yang kemarin itu tentang teks ya. Jadi kita masukkan teks saja. Row dan kolom kan belum, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, berarti di sini kita buat container ya, container sudah. Kemudian kita buat satu buah child, karena di child ini ya, karena dia single child widget jadi hanya satu child ya. Beda dengan row dan kolom itu multi ya, itu jadi bisa banyak. Jadi contoh kita masukkan aja di sini teks ya, widget teks, contohnya belajar Flutter. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya, ini ya muncul ini. Mungkin kemarin kita sudah belajar juga, kasih style dulu. Coba style untuk teksnya. Style itu ada teks style, kita kasih font size-nya 20, color-nya contohnya color dot blue contohnya ya, berubah ya. Oke, jadi hanya satu cel ya. Ini kita format dokumen dulu biar rapi. Oke, sudah ya, kita simpan. Betul. Kemudian di kontainer itu ada sebuah properti yang namanya alignment atau sering disebut dengan posisi ya, pengaturan posisi. Jadi ada beberapa, ada bottom center ya untuk memindahkan ke bawah bagian tengah, ada bottom left untuk memindahkan ke bawah bagian kiri, ada bottom right untuk memindahkan ke bawah bagian kanan, ada center untuk posisi di tengah, ada center left untuk memindahkan ke tengah bagian kiri dan yang lainnya. Jadi bisa kita atur posisinya. Itu propertinya adanya di kontainer. Jadi ini di enter, di sini ada namanya alignment. Alignment kalau disorot tuh butuh alignment ya. Nah, di sini butuh alignment alignment ya dot. Nah ini ada banyak nih. Contoh kalau kita buat bottom center, kita lihat tadi posisinya di atas ya, di atas kiri. Nah sekarang bottom center berarti di bawah kiri. Kita ganti lagi yang lain, contohnya
bottom left berarti di bawah kiri. Nah, kalau bottom ada right tadi, right kanan. Nah itu. Kemudian ada lagi yang lain tadi, center ya. Nah, kalau center di tengah. Tapi kalau center left ini ada ya. Nah, di tengah sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Ini ada banyak nih. Ada bottom left, ada bottom center, center, top center. Kalau top center berarti di atas. Nah, ini untuk pengaturan posisi, itu namanya alignment. Ada alignment, butuh alignment, kemudian posisinya di mana. Kemudian di kontainer ini ada juga yang namanya itu properti untuk warna latar belakangnya, itu ada color ya. Jadi kita bisa pakai color dot, ini ada banyak ini. Contoh saya buat deep orange ya. Kita simpan. Nah ini deep orange. Jadi orange ini ada banyak ini. Kalau mau bilangan heksanya ini ada ini. Nah, kemudian ada juga ini. Kita bisa lihat scroll ini. Deep orange 300. Berarti di sininya bisa dikasih seperti ini, kasih 300. Kita save. Nah, kecerahannya akan berkurang. Nah, itu tergantung teman-teman. Itu bisa dikasih warnanya. Background kalau di web mungkin tuh background color ya. Tapi kalau di Flutter itu namanya color. Jadi warnanya bisa menyesuaikan sendiri ya teman-teman. Kemudian ada lagi propertinya. Kalau ini kan ketika buat kontainer ini full ya, tinggi dan lebarnya menyesuaikan daripada bodinya. Tapi kita bisa atur lagi. Ada yang namanya height, tinggi. Coba kalau tingginya kita buat 100, kita simpan. Ini akan 100. Kemudian ada lagi weight. Weightnya coba kita buat 100. Kita simpan. Dia akan 100 seperti ini. Jadi posisinya ya seperti ini jadinya 100 ya. Itu height dan weight. Jadi bisa menentukan sendiri. Contoh kalau saya buat jadi 300 saja. 300 simpan. Oke, 300 ya. Kemudian ada lagi sebuah properti untuk memberikan batas yang namanya itu adalah margin. Ya, margin itu untuk membuat jarak di antara sisi kontainer. Sisi jarak antara kontainer ini ya, di luarnya ini. Coba kita buat contohnya di sini aja, paling atas. Lebih biar kelihatan. Itu ada margin. Margin itu add set inside dot, ini ada banyak, ada 0, kita buat all, berarti untuk semuanya kasih nilainya, contoh 20. Nah ini dari 20 dari kiri, 20 dari kanan dan seterusnya. Itu dia. Kalau kita tambah, contoh kita buat 70. Ini sebenarnya ada banyak ini. Ini all untuk semua. Ada juga yang only. Kalau only berarti ini lihat ada left, ada top. Nah, coba kita buat yang left-nya saja. Left-nya 10 contohnya. Simpan. 10 left-nya aja kan, top-nya enggak. Jadi kalau top buat lagi top-nya contoh 60. Nah, kalau ini kita bisa beda-bedakan left, top, right dan yang lainnya. Tapi kalau yang all itu secara keseluruhan gitu dia. Kemudian mungkin ada yang lain, contoh kalau ada simetris. Simetris ini isinya apa? Ada vertikal dan horizontal. Coba kalau vertikal kita buat 20. Nah, ini vertikal ya. Ini. Kalau dia horizontal, contoh kita buat 50. Simpan. Nah, ini. Itu dia horizontal dan vertikal. Coba kita tambahkan vertikalnya. Vertikalnya coba 40.
ini ya, ini dari sini kemari, ini vertikalnya, ini horizontal. Vertikal ini ya, ini vertikalnya yang ke atas, yang horizontalnya yang ke samping. Oke, seperti itu. Dan yang lain, jadi teman-teman bisa pakai yang all, ada yang only, ada yang simetris nih. Nah ini ya, kalau zero berarti 0 ya, nggak ada ya. Nah ya kan, kosong. Kita pakai yang all aja ya, yang all biar secara keseluruhan. Contoh 40. Oke, itu margin ya, memberikan jarak ya di antara sisi kontainer dengan widget ini ya, keluarnya. Kemudian ada lagi nih, di kontainer itu ada yang namanya padding. Ini padding ini memberikan jarak antara kontainer dengan widget yang ada di dalamnya. Kalau margin kan dengan widget yang di luarnya sini ya, yang dengan luarnya, widget dengan yang di luar. Kalau padding itu dengan di dalamnya, berarti di dalam kontainer itu kan ada teks ya. Jadi dengan teksnya itu di sini ada yang namanya padding. Nah, sama at get insert dot, contohnya all, kita buat 70. Nah seperti ini. Ini dia. Kalau kita buat 6 aja, nah seperti itu ya. Dan ada yang lain, teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi tadi ada kontainer itu ada childnya ya, karena dia termasuk single child ya, single child widget, jadi hanya satu widget yang ada di dalamnya ya. Kemudian itu ada height, width, ada colornya, kemudian ada margin, ada padding, kemudian ada alignment. Kemudian coba ini kita padding marginnya, oke biarkan saja. Coba di sini ada satu widget lagi, itu transform ya, melakukan rotasi, di rotasi. Jadi di sini ada transform ya. Ya, ada transform. Kemudian di dalam transform itu ada matrix 4 dot rotate. Ya. Ada X, Y, Z. Contoh saya pilih yang Z. Nah, berapa? Contohnya 0,3. Simpan. Nah, dirotasi dari sumbu Z. Kalau ininya sumbu X tadi ada ya? Ada. So kita simpan. Nah, sumbu X berarti ini X nya double radius. Kalau kita buat 6 ke bawah ya, nggak bisa. Berarti ini double radius rotasi X dari sumbu X 6,0. Ada. Berarti kita tetap pakai yang Z aja dulu. Rotasi Z, karena kan dia transform ya. Dari si Z kita buat kalau 7. Oh, seperti itu. Yang kebanyakan 3 aja. Oh, 0,5. Oke, ini dia. Ya, itu untuk rotasi ya, ditransform, diputar. Kalau mau kecil juga boleh sih, 0,2 contoh. Nah itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa berkreasi lagi ya untuk yang lainnya. Atau di sini bisa juga dimasukkan gambar yang menampilkan gambar.
menampilkan gambar. Contohnya ini kontainer, ini kita kasih ini dulu, kita kasih tanda ini ya, kita kasih child lagi. Nah, ini ya, kita kasih sebuah child ya, ini kontainer. Oh, nggak usah dikasih contain child, tapi kita kasih sebuah decoration butuh box decoration. Di dalam box decoration itu ada colornya kita buat aja color dot gray. Kalau disimpan coba udah jangan gray penuh ya. Oke. Kemudian ini ada image. Di dalam image kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar widget image. Kita masukkan network image ya, berarti kan dari internet ya. Kita buka Chrome dulu, Chrome, cari gambar dulu ya, gambar contohnya Flutter image. Kita ambil yang ini, coba ya, kita copy linknya, kita kopikan kemari. Coba cari yang lain gambarnya, copy link address, kita paste, gambarnya nggak sesuai. Kita cari gambar lain aja, pemandangan aja ya, pemandangan. Kita ambil yang ini, kita copy image addressnya, ini Ctrl Z, Ctrl V. Ctrl Z dulu, ini gambar yang lain dulu, belum sesuai. Cari yang gambarnya JPG. Copy image, kita coba cek dulu linknya ya. Nah ini, oke, kita paste di sini. Oke, image decoration, ada color ya, decoration, ada box decoration, kasih color ya, baru ada image ini ada image tadi. Oh, ini salah nih, ini salah, ini kita kok cut dulu ya. Ada image, ini bukan langsung seperti ini, ada image, ada image, ada decoration box, decoration box, baru ini belum ada decoration image. It's green, ini pas image ya, image ada decoration image, nah ini dia decoration image, baru image ini, baru tadi kita masukkan network image, URL nya kita buat yang ini. Nah, sudah ya. Kita enter ke bawah aja biar kelihatan. Oke, ini kasih koma seperti sebelumnya. Di sini ada pitch ya, pitch ini butuh box pitch, pilih yang cover. Oke, kalau disimpan emulatornya,
Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini mana, ini ada box cover, kita kasih koma nih ya, baru kita kasih border. Di dalam border kasih border lagi dot border dot all ya, semuanya kita kasih colornya dot black, coba black yang ini. Oke, kita simpan. Oke, ini ada garisnya ya. Nah, ini kayak bingkai. Kita kasih width, lebarnya, lebar daripada bordernya, contoh 8. Ini error karena belum kasih koma. Simpan. Oke, sudah ya. Ini kita kasih koma lagi. Kita kasih border radius. Itu butuh border radius dot circular 12 ya, biar ininya ada bordernya ini. Kemudian ini kan terlalu besar nih, di sini kita kasih height-nya contohnya 290. Nah, biar kelihatan. Width-nya kita kasih 200. Simpan. Oke, seperti itu. Jadi seperti bingkai ya. Nah, ini. Jadi kontainer bisa dikasih seperti ini. Decoration box, di dalam decoration box itu ada color, ada image ya. Posisi image-nya itu dibuat cover yang menyesuaikan. Karena kalau enggak, ini kan ada banyak nih di pertemuan sebelumnya. Ini kalau kontainer, nah seperti ini ya. Jadi tidak mengikuti ukuran daripada kontainernya, karena kontainernya 290 kali 200. Biar mengikut, ini kita kasih jadi cover. Jadi kalau ini dilebarin, weight-nya kita buat jadi 500, misalkan ya 300, dia ngikut ya. Nah seperti itu. Kemudian bisa lagi kita kasih, di sininya aja ya, kasih marginnya, margin add dot all 20, 30 aja. Nah, biar nggak dekat kali dari posisi atas dan samping kirinya. Nah seperti ini. Jadi inilah materi pada pertemuan saat ini yang membahas mengenai kontainer ya, wadah. Tapi ya di kontainer ini hanya bisa menampung satu widget ya, karena dia satu child saja. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, dimana di kontainer itu ada padding, margin, enlargement, color, ada height, weight, transform ya untuk diputar ya. Kemudian ada childnya. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk ini ya, dikasih box decoration. Jadi di dalam kontainer itu ada sebuah gambar. Jadi gambarnya mengikuti daripada lebar si kontainernya. Kalau ini tadi kan kalau dia ini kita komen juga, ini dia bentuknya tidak tidak radius ya ujungnya, tapi kalau ini radius. Oke, mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini mengenai widget kontainer. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami
IT MJS Official. Terima kasih.